Yang pertama, jika diberikan suatu persoalan mutlak X ditambah 2 sama dengan 5, pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Maka untuk kasus soal yang nomor 1 ini, kita cukup menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri, di mana kita ketahui bahwasanya nilai mutlak dari X itu bisa ada 2 karena X tidak diketahui. Jika X positif atau 0, maka nilai mutlaknya adalah X. Akan tetapi jika X-nya negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari X. Sebagaimana definisi ini, kita akan menemukan nilai X dari persoalan yang pertama. Cukup pahami definisi dan tiru proses yang dituliskan pada definisi tersebut. Maka mutlak dari X ditambah 2 ternyata itu bisa dijabarkan menjadi 2 bagian. Yang pertama X ditambah 2, yang kedua negatif dari X ditambah 2. Jangan lupa untuk menuliskan kondisinya, yakni X ditambah 2 itu akan berlaku jika X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Bermakna bahwasanya kita harus memperoleh solusi X lebih dari min 2. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 2 ya, atau bahasa sederhananya positif 2 pindah ke kanan sehingga jadi negatif 2. Nah, kondisi yang di bawah itu akan berlaku jika X ditambah 2 kurang dari 0. Maka solusi nanti yang akan kita peroleh adalah X kurang dari negatif 2. Sebagai catatan di sini supaya jangan keliru, kalau di dalam tanda mutlak adalah si X, maka hasilnya adalah X. Jika di dalam mutlak diganti dengan sesuatu, maka hasilnya adalah juga sesuatu itu sendiri, bukan lagi si X. Sebagaimana soal pada nomor 1, di dalam mutlak adalah X ditambah 2. Oke, tolong hati-hati. Maka kita selesaikan persoalan kita satu-satu. Persoalan yang pertama adalah X ditambah 2 yang poin pertama. Kita tuliskan X ditambah 2 sama dengan 5. Ini berlaku jika X lebih sama min 2. Maka kita selesaikan operasi ini. X ditambah 2 sama dengan 5. Ini berarti jika kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2, atau dengan kata lain positif 2 pindah ke kanan, maka menjadi negatif 2. Sehingga X yang diperoleh adalah 5 dikurang 2, yakni 3. Jelas bahwasanya X sama dengan 3 itu pasti lebih dari min 2. Kasus yang kedua, negatif X ditambah 2. Ini kembalikan ke soal, harus sama dengan 5. Selesaikan, maka gunakan distributif. Negatif kali X, negatif X, negatif kali positif 2, negatif 2 sama dengan 5. Kita selesaikan, berarti kita peroleh negatif X sama dengan 5 ditambah 2. Negatif X sama dengan 7, maka X sama dengan negatif 7. Jangan lupa kita tadi mengeksekusi
Negatif X ditambah 2 hanya jika X-nya kurang dari min 2. Dan terlihat bahwasanya kita peroleh X sama dengan min 7. Maka hal ini pasti sesuai dengan syarat yang diberikan. Maka jawaban dari persoalan X ditambah 2 dimutlakkan sama dengan 5. Berapakah nilai X? Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 7. Inilah jawaban akhir. Dalam matematika, kita pasti bisa mengecek apakah hasil yang kita dapatkan benar atau tidak. Maka dalam hal ini, kita coba cek hasil yang telah kita peroleh, apakah memenuhi kondisi X ditambah 2 dimutlakkan sama dengan 5. Ingat, persoalan kita adalah mutlak X ditambah 2 sama dengan 5. Maka kalau kita ambil yang pertama X sama dengan 3, akibatnya kita akan mempunyai mutlak. Gantikan X jadi 3, berarti 3 ditambah 2 sama dengan mutlak dari 3 ditambah 2 yakni 5, mutlak dari 5 yaitu 5. Benar bahwasanya diperoleh hasil 5. Selanjutnya, bagaimana X yang kedua? X sama dengan negatif 7. Maka mutlak X ditambah 2 menjadi negatif 7 ditambahkan 2. Berarti negatif 5 dimutlakkan. Mutlak dari negatif 5 itu adalah negatif dari negatif 5 atau positif 5. Juga terlihat dari persoalan awal. Maka sudah dapat dipastikan bahwasanya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 7 memenuhi kondisi persoalan yang diminta, yakni X tambah 2 sama dengan 5. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin menerapkan sifat dari nilai mutlak, maka kita coba pada kasus yang kedua, yakni tentukan nilai X jika diketahui 2X dikurang 4 dimutlakkan hasilnya adalah 10. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan definisi sekaligus sifat nilai mutlak. Penyelesaian dari persoalan ini adalah mutlak dari 2X dikurang 4 kita jabarkan terlebih dahulu dengan menggunakan definisi, yakni 2X dikurang 4 dan negatif 2X dikurang 4 berlaku sesuai dengan kondisinya, yakni jika 2X dikurang 4 lebih sama 0 dan 2X dikurang 4 kurang dari 0. Terlebih dahulu kita selesaikan ketaksamaan pada syarat ini, berarti 2X lebih sama 4 maka X lebih sama 2, dan yang di sebelah bawahnya 2X kurang dari 4 berarti X kurang dari 2. Jika Anda melihat pada grafisnya, jika kita memiliki angka 2 di sini, kondisi pada keadaan X lebih dari 2 itu dipenuhi oleh kondisi bagian atas. Dan ketika X kurang dari 2,
itu dipenuhi oleh kondisi bagian bawah. Itulah maksud dari pencabangan pada nilai mutlak. Selanjutnya, setelah kita peroleh penjabaran definisi tersebut, kita selesaikan per kasus. Kasus pertama, mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 10. Yang diambil adalah 2x dikurang 4 sama dengan 10. Hal ini terjadi pada kondisi yang pertama. Cukup lihat bagian kesimpulan, yakni ini akan terjadi jika x lebih sama 2. Kita selesaikan. 2x sama dengan negatif 4 ke kanan, berarti 10 ditambah 4. 2x sama dengan 14, kita peroleh x 7. Kondisi yang kedua, ketika x kurang dari 2, yang kita punyai adalah negatif 2x dikurang 4. Pada kondisi ini sama dengan 10, yakni kondisi bagian bawah, x kurang 2. Kita tuliskan di sini ya. Selanjutnya kita selesaikan dengan mendistribusikan negatif ke dalam, berarti kita miliki negatif 2x negatif sama negatif 4, berarti positif 4 sama dengan 10, min 2x sama dengan 10 min 4, berarti min 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi min 2, yakni min 3. Jadi penyelesaian dari 2x kurang 4 dimutlakkan sama dengan 10 akan dipenuhi oleh x sama dengan 7 atau x sama dengan min 3. Selesai sampai di sini. Selanjutnya, jika Anda ingin menunjukkan apakah hasil yang kita perhitungkan sudah benar atau belum, maka Anda bisa memperhitungkannya sendiri.